Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Kali ini Mimin akan menceritakan donghua baru berjudul Loyang Diviniyot. Menceritakan selama periode Wuzhou, sistem pemeriksaan kekaisaran Wu Zetian sangat menghambat kepentingan para bangsawan tradisional, sehingga mereka ingin mencegah Wu Zetian naik tahta. Kisah terjadi dalam konteks ini. Protagonis Bai Kun datang ke kota Dewa Loyang dan terlibat dalam konspirasi Chun Qidao. Dan akhirnya secara tidak sengaja menyingkirkan konspirasi besar ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas alurnya dalam durasi 1 jam penuh. Let's go! Pada tahun pertama dinasti Tang, dia memiliki kekuasaan besar. Dia mengumumkan dekte untuk mengunjungi semua orang. Dia merekrut murid dari keluarga miskin. Setelah perintah ini dikeluarkan, puluhan ribu murid dan jenius berkumpul di Loyang. Malam hari kota ini masih begitu ramai. Tetapi di tengah keramaian itu datanglah pasukan Yulin yang dipimpin oleh Jenderal Yu Ji. Mereka diperintah Ibu Suri untuk menangkap siluman rubah yang beredar di masyarakat. Ketika Yu Ji dan pasukannya tiba di tempat kejadian yang diberi salah satu prajuritnya, dia hanya menemukan pelayan pangeran ke-13 saja. Pelayan itu berkata jika pangeran ke-13 sudah menghilang ketika dia terbangun. Dan hal ini merupakan pelajar ke-34 yang hilang akibat siluman rubah. Ternyata tidak hanya mereka saja yang mengejar siluman rubah malam ini. Ada juga pasukan dari Hakim Baik yang juga mencoba menangkap siluman rubah itu. Hakim Baik berhasil bertemu dengan siluman rubah di atas atap. Keduanya akhirnya berkelahi karena siluman rubah itu tidak mau menyerahkan dan tidak mau memberitahu di mana para pelajar kepada Hakim Baik. Keduanya terus menyerang satu sama lain, sampai Hakim Baik masuk ke dalam ilmu hitam milik siluman rubah itu. Hakim Baik seperti masuk ke dalam ilusi yang sangat gelap dan hanya ada satu lentera di sana sebagai penerangan. Mendadak banyak lampu lentera muncul begitu banyak dan menyerang ke arah Hakim Baik. Tentu saja lelaki itu tidak tinggal diam. Dia menggunakan kekuatannya untuk melawan lentera-lentera itu. Di luar, pengawal Yulin sudah tiba di tempat di mana Hakim Baik dan siluman rubah itu bertarung. Di sana pengawal Yulin bertemu dengan bawahan Hakim Baik. Kedua kubu tersebut sempat ingin bertarung karena mereka terlihat sudah mengangkat pedang mereka masing-masing. Tetapi hal itu langsung dihentikan oleh Yulin. Yulin segera menginstruksikan kepada prajuritnya untuk menjaga pintu masuk gedung di depannya. Tetapi tak lama setelah itu, hanya siluman rubah yang keluar. Yulin yang melihat itu segera mengendarai kudanya dan menyerang siluman rubah. Tetapi dia malah berakhir terkena ilmu hitam siluman itu dan bertemu dengan prajurit raksasa di sana. Yulin sempat berhasil mengalahkan monster di depannya. Tetapi entah kenapa monster itu bisa bangkit lagi dan lagi. Di luar, siluman rubah muncul kembali. Dia mulai menantang orang di sana, tetapi dihentikan seorang pemuda yang langsung melempar petasan yang dia punya ke arah asap ungu milik siluman rubah itu. Karena petasan itu, Hakim Baik dan Yulin bisa keluar dari ilmu hitam siluman rubah. Tetapi mereka berdua malah berakhir terjerat jaring milik pemuda itu. Sebenarnya jaring itu ingin pemuda itu tembakan untuk menangkap siluman rubah, tetapi malah meleset. Siluman rubah yang melihat itu segera berlari dari sana. Pemuda yang tidak diketahui namanya itu tentu saja mengejar dengan peralatan yang dia bawa. Tetapi sayang, pemuda itu kehilangan jejak siluman rubah dan malah berakhir di depan menara Wanggui, di mana akan diadakan opera di sana.
Di sana pemuda itu menemukan topeng siluman rubah. Dia memeriksa tempat itu sampai dia mengetahui jika wanita yang sedang melakukan pertunjukan di depannya adalah siluman rubah yang dia cari. Gadis yang dari tadi pemuda itu perhatikan bernama Yingnu. Pemuda itu curiga jika Ying adalah siluman rubah, karena tadi dia sempat melemparkan sesuatu ke bahu siluman rubah yang dia kejar. Dan gadis di depannya sekarang terlihat terus memegang bahunya yang sangat sakit. Ternyata Ying seperti menunjukkan pertunjukan sulap untuk menghibur penontonnya. Pemuda yang melihat pertunjukan itu langsung berkata jika dia tahu trik dari sulap yang dilakukan Ying. Bahkan dia juga menantang Ying agar membiarkannya masuk ke dalam panggung untuk membuka trik itu kepada yang lain. Walaupun sempat mendapatkan protes dari penonton, Ying akhirnya membiarkan pemuda itu naik. Ternyata pemuda itu melakukan hal itu untuk memastikan jika kecurigaannya benar. Ying dan pemuda itu masuk ke dalam tempayan yang digunakan Ying dalam sulapnya. Ternyata di bawah tempayan itu ada ruang bawah tanah untuk trik yang dia gunakan. Di sana pemuda itu mulai menuduh Ying sebagai wanita rubah. Tentu saja Ying tidak mengaku begitu saja. Mereka berdua malah berakhir saling mengejar dengan keluar masuk ke tempayan satu dengan yang lainnya. Pemuda itu sempat berpikir jika dia salah. Tetapi semua itu langsung hilang karena Ying langsung bersembunyi ketika pengawal Yulin bergerak mendekati mereka. Keduanya kembali masuk ke dalam tempayan dan sempat berkelahi di sana. Ying berhasil menendang beberapa kali pemuda itu dan berhasil kabur. Kini keduanya berada di atas sampan di tepi sungai. Di sana Ying tahu jika pemuda itu tidak bisa berenang dari gerak-gerik pemuda itu. Ying yang tahu langsung menggerakkan seluruh badannya dan membuat pemuda itu terjatuh ke dalam sungai. Karena pemuda itu tidak bisa berenang dan Ying tidak mau menyelamatkannya, pemuda itu berakhir tenggelam ke dasar sungai. Untung saja pemuda itu diselamatkan oleh orang yang berada di kapal dan kebetulan melintas di sungai itu. Pemuda itu tentu saja langsung berterima kasih kepada orang yang ada di kapal itu. Dia juga ingin bertemu dengan pemilik kapal ini untuk berterima kasih juga. Tetapi orang yang ada di sekitarnya berkata jika mereka tidak bisa memberitahu siapa pemilik kapal ini. Dan pemuda itu tidak bisa bertemu dengannya. Kapal sudah menepi dan tiba-tiba Yuji datang ke kapal itu. Yuji langsung menunjuk ke pemuda itu dan ingin menangkapnya. Karena dia merasa pemuda itu adalah penjahat yang menghalanginya untuk menangkap siluman rubah. Keduanya berakhir berdebat di sana. 华术小人，你是说本将军反而妨碍了你不成？但凡事都要讲个道理。尉迟将军，臣等不知贵人在此。 Untung saja wanita pemilik kapal ini segera menghentikan perdebatan itu. Wanita itu sepertinya adalah seseorang yang penting karena Yuji saja memberi hormat kepadanya. Wanita itu menyuruh pemuda itu untuk masuk dan menyuruh Yuji untuk pergi dari kapalnya. Pemuda itu tentu saja langsung mengambil tas bukunya dan masuk ke dalam ruangan wanita itu. Di sana pemuda itu memperkenalkan dirinya dengan nama Pei Kun. Dia datang ke Luoyang untuk mengikuti ujian kekaisaran di Luoyang. Wanita itu tahu jika Kun sedang menyembunyikan sesuatu. Tetapi dia tidak ingin menyelidikinya. Dia malah menawarkan Kun untuk tinggal di kapal. Dan jika ingin berjalan-jalan di sungai Luo, Kun bisa mengajak pemuda yang ada di kapal itu untuk menemaninya. Besoknya Kun terbangun di suatu kamar di kapal itu bersama pemuda yang lain. Kun teringat dengan kejadian semalam di mana dia berbicara dengan Bai He Jun. Kun merasa jika Jun mirip dengan masa kecilnya yang sama-sama tidak ingin mengungkit masa kecilnya. Tetapi saat itu, ketika Kun berbicara kepada Jun, lelaki itu tidak menjawab apapun. Kun tersadar dari kelamunannya karena ada suara wanita yang mendekat.
Kun segera mengambil tasnya dan pergi dari kapal itu secepat mungkin. 殿下刚说要昨晚新来的那少年去问话呢。知道了。好险好险！ Di istana kekaisaran, semuanya berkumpul untuk bertemu dengan Ibu Suri membahas mengenai kejadian siluman rubah semalam. Di sana Yuji diolok-olok oleh pejabat karena tidak bisa menangkap siluman rubah itu, dan malah membuat keributan di kota dengan pasukannya. Untung saja Ibu Suri segera menghentikan itu, dan berkata jika Yuji yang sudah berusaha. Pertemuan itu ditutup dengan Yuji yang dijatuhi hukuman ringan dan gajinya dipotong. Sesudah pertemuan itu, Yuji bertemu dengan Dongking yang mengajaknya ke cai susuan. Yuji tentu saja mengikuti Dongking. Di sana dia bertemu dengan Chu, dan topik mengenai siluman rubah yang tidak bisa Yuji tangkap kembali diangkat. Chu berkata jika ingin menangkap siluman rubah, Yuji harus menemukan pemburu yang mempunyai penciuman yang sensitif. Chu langsung menunjukkan kembali jaring yang digunakan Kun semalam. Chu menjelaskan jika pemuda itu menggunakan ilmu rahasia yang sudah lama hilang. Ilmu rahasia mekanisme ini berasal dari organisasi tukang misterius. Dan Yuji bisa memanfaatkan Kun untuk menemukan jejak siluman rubah itu. Yuji tentu saja tidak setuju. Dia juga berkata jika Kun tidak akan bisa keluar dari kapal yang dia tumpangi semalam, karena itu kapal bordil putri pertama. Tetapi semua itu langsung dipatahkan ketika ada seseorang yang memberitahu jika Kun sudah meninggalkan kapal itu pagi ini. Sedangkan Kun yang hanya mempunyai 1 koin, tidak bisa membeli makanan karena uangnya kurang. Dia mengandalkan surat yang dia temukan di tasnya dan berjalan ke arah kediaman Pangeran Teng. 下次再来啊！滕王府，滕王。 Setelah sampai dia mengetuk pintu itu dan langsung memperlihatkan surat yang dia bawa kepada pelayan di sana. Tetapi pelayan itu hanya melirik dan menyuruh Kun menunggu di luar, kemudian menutup pintu kembali. Tak berapa lama muncul seseorang dan bertanya, apakah Kun adalah murid yang sering dipuji Tuan Ouyang? Dia adalah pengurus rumah kediaman pangeran ini. Kun yang sudah memperkenalkan dirinya segera masuk ke dalam karena dipersilakan lelaki itu. Di dalam Kun bertemu dengan Pangeran Teng. Di sana lelaki itu menanyakan kenapa surat yang Kun bawa basah. Kun bercerita jika dia diserang bandit semalam dan tercebur ke sungai. Pangeran Teng segera mempersilahkan Kun untuk duduk dan bercerita mengenai Tuan Ouyang yang merupakan sarjana dan gurunya. Di sana Pangeran Teng juga berkata jika dia menerima Kun menjadi tamunya, karena Tuan Ouyang merekomendasikan Kun untuk bergabung bersamanya. Sebenarnya murid yang dimaksud oleh Pangeran Teng adalah Kuan, yaitu temannya Kun. Tetapi Kuan diculik oleh siluman rubah dan dia berpura-pura menjadi dirinya karena terpaksa. Kun berjanji akan menyelamatkan Kuan dari siluman rubah itu secepatnya. Tetapi di sana, Kun malah dikejutkan dengan kehadiran Ying yang ternyata adalah putri kedua Pangeran Teng. Tidak hanya itu, tiba-tiba Yuji datang dan membuat keributan di sana.裴先生，郡主，是你！小子！Untung saja Ying segera melerainya dan menyuruh Yuji keluar dari kediamannya. Setelah itu, Ying segera menghampiri Kun dan memperingati lelaki itu agar tidak mengungkit kejadian semalam kepada siapapun. Yin dan Kun kembali berdebat mengenai kejadian semalam. Kun yang sangat ingin membawa Ying ke pemerintah karena menurutnya Ying adalah siluman rubah. Dan Ying tidak mau jika kejadian semalam mengenai sulapnya disebar kemana-mana. Keduanya bahkan berkelahi sampai membuat ruangan itu berantakan. Ying akhirnya menangis karena terjatuh dan kepalanya terbentur ke lantai.
Tidak karena itu saja, perempuan itu menangis karena takut jika ayahnya tahu kalau dia bermain sulap semalam. Kun yang mendengar itu akhirnya paham. 更何况我还被当成妖女，被逼迫脱衣验身。Ying semalam datang ke menara Wanggui hanya untuk bermain sulap dan melarikan diri ketika Yuji datang karena takut ketahuan ayahnya saja. Akhirnya semuanya sudah jelas. Mereka juga sudah sepakat tidak ada dendam lagi. Tetapi Ying masih terlihat takut jika kejadian semalam terbongkar. Dia akhirnya membuat kesepakatan dengan Kun. Ying akan membiarkan Kun tinggal di kediaman ini dan menjadi pengajarnya. Tetapi Kun benar-benar harus berjanji tidak membocorkan kejadian di menara Wanggui. Dan keduanya berakhir sepakat dan entah kenapa terlihat sangat dekat satu sama lain. 我呢，就让你继续留在府里做我的教书先生。我马尔娘中邪了吗？请人亲自给裴先生倒酒。 Malamnya Kun memutuskan untuk pergi keluar untuk mencari tahu mengenai siluman serigala. Tetapi dia tidak sendirian. Ying memaksa untuk ikut dengan alasan dia sebagai murid harus mengikuti gurunya untuk belajar menangkap siluman. Dan disinilah mereka di atas atap dan mengamati sekitar mereka dengan alat seperti teropong yang Kun bawa. Ying memakai teropong itu dan melihat Hong Ye, seorang lelaki yang ada di kapal bordil putri pertama. Kun menyuruh gadis itu untuk terus mengawasinya. Dan tak berapa lama, Ying berkata jika ada lelaki lain muncul lalu membunuh Hong Ye. Kun yang mendengar itu langsung berlari ke arah kapal dan menemukan Jun di sana dengan pedangnya. Kun segera menginstruksikan Ying untuk melindungi putri. Tetapi ketika Ying masuk ke dalam kapal, dia tidak menemukan putri dimanapun. Ying segera memberitahu itu kepada Kun. Kun yang mendengarnya langsung berlari mengejar Jun yang sudah berubah menjadi seperti angsa dan pergi dari sana. Kun berlari mengikuti angsa terbang itu dan malah bertemu dengan Liang dan pasukannya. Sepertinya orang-orang itu sengaja menunggu Kun karena saat Kun tiba, lelaki itu langsung diserang. Kun tentu saja tidak tinggal diam. Dia menggunakan beberapa alatnya untuk melawan pasukan itu. Walaupun pada akhirnya dia pingsan dan ditangkap. Kun terbangun dengan keadaan terikat dan sudah ada Bu Shaoqing atau hakim baik di sana. Shaoqing langsung menginterogasi Kun dan menemukan fakta jika Kun adalah murid dari Huo Ting. Shaoqing yang mengetahui hal itu langsung mengacungkan pedangnya ke arah Kun dan bertanya di mana Huo Ting berada. Dia sudah mencari lelaki itu 10 tahun lamanya karena lelaki itu sudah membunuh ayahnya. Kun memberitahu jika ketua sekte Huo Ting sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tetapi Shaoqing entah kenapa masih marah dan menuduh Kun berbuat tidak-tidak karena datang ke tempat ini. Bahkan Shaoqing akan memberi hukuman kepada lelaki itu dengan menempelkan besi panas di badannya. Karena Kun tidak mau menjawab pertanyaannya. Untung saja Ying segera datang dan menghentikannya. Dia berhasil menyelamatkan Kun dan membawa Kun keluar dari sana dengan membawa pengawal putri pertama. 放人。多亏了我及时赶到，真悬！ Hari sudah berganti. Mereka segera kembali ke kediaman Pangeran Teng. Di sana Ying menjelaskan mengenai putri pertama yang merupakan putri tunggal mendiang Kaisar dan Ibu Suri. Ying juga berkata jika dia tumbuh di kediaman putri pertama karena waktu kecil dia diasuh oleh bibinya. Mereka akhirnya bertemu dengan putri pertama. Tentu saja putri pertama itu terkejut karena Kun yang menjadi guru keponakannya. Ying langsung menjelaskan jika Kun adalah murid yang direkomendasikan oleh guru Ouyang. Jadi putri pertama tidak perlu khawatir. Wan Zhaorong, seseorang yang selalu bersama putri pertama berkata jika Ouyang adalah cendekiawan. Jadi tidak mungkin melakukan kesalahan.
Setelah itu putri pertama hanya memberi peringatan kepada Kun agar mengajari keponakannya itu dengan baik. Dia juga ingin kejadian pembunuhan semalam tidak sampai tersebar kemanapun. Jika sampai tersebar, Kun akan diusir dari Sendu. Kun tidak bisa menolak perintah itu dan hanya mengiyakannya saja. Setelah dari kediaman putri pertama, mereka berdua berjalan di pasar. Di sana Ying menjelaskan mengenai siapa itu Zhao Rong. Ternyata gadis itu adalah pelanggan tetap putri pertama dan pernah akan dihukum mati karena anak dari pemberontak. Tetapi sekarang malah mendapatkan penghargaan karena bakatnya dan menjadi pejabat. Setelah topik itu, mereka beralih ke pembunuh Hong Ye. Di sana Kun menjelaskan jika tahu siapa pembunuh itu, lelaki itu adalah orang yang menyelamatkannya saat tenggelam dan membawanya naik ke kapal Tuan Putri pertama. Mengingat mengenai kapal, Kun segera berlari ke kapal itu dan ingin menyelidiki sesuatu dan menyuruh Ying untuk kembali terlebih dahulu. Ying yang ditinggalkan malah mendapatkan informasi mengenai siluman rubah dari anak kecil yang bernama Liu. Setelah mendengar informasi itu, Ying menyuruh Liu untuk menyampaikan pesan kepada Yuji dan dia pergi untuk pulang. Di sisi lain, Kun sudah sampai di kapal itu. Di sana jejak pembunuhan sudah bersih. Sampai dia menemukan cincin tembaga yang berat tetapi dapat digerakkan dan melihat sesuatu dari seberang sungai yang memantulkan cahaya. Kun berpikir jika Hong Ye sedang bertukar pesan dengan seseorang. Tetapi semua itu harus dia hentikan karena dia hampir ketahuan dengan penjaga putri yang sedang berkeliling. Kun berlari menuju pasar tetapi di sana dia sadar jika sedang diikuti oleh beberapa orang. Untung saja dia bertemu Yuji dan langsung mengikuti kemana Yuji pergi. 好好好，快把我抓走！我发誓，你问什么我都招。 Keduanya bertemu dengan Ying pada malam hari dan gadis itu membawa kotak peralatan. Ying memberitahu jika dia mempunyai informasi mengenai siluman rubah dan curiga jika siluman itu bersembunyi di taman. Tetapi mereka akan sulit untuk menangkap siluman itu karena identitas pemilik taman Bai Bao ini sangat luar biasa. Jika tidak ada perintah dari Ibu Suri, mereka tidak bisa melakukan apapun di sini. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk menyelinap ke dalam taman itu. Di sana mereka melihat ada lubang besar yang digali di tengah taman ini. Di sana juga ada Sue Xiao Bao bersama yang lainnya. Dan ada salah satu pelajar pendatang yang seperti meminta ampun. Ternyata Xiao Bao tidak suka dengan pelajar yang datang ke loyang ini karena menganggap pelajar itu selalu mengejek Ibu Suri. Sekarang Xiao Bao bahkan mencukur rambut pemuda itu dengan sesuka hatinya. Kun berkata walaupun Xiao Bao jahat, tetapi dia bukan siluman rubah. Ying yang masih curiga dengan lubang yang ada di sana segera mengajak kedua lelaki itu untuk turun dan memeriksanya. Di sana mereka menemukan patung siluman rubah. Kun berspekulasi jika orang-orang di sini membangun kuil untuk peri rubah, karena dia tahu jika orang pegunungan percaya dengan dewa rubah. Tetapi pada akhirnya mereka bertiga ketahuan. Xiao Bao menyuruh seluruh bawahannya untuk menyerang ketiganya, dan terjadilah perkelahian di sana. Besok harinya, Yuji membawa patung yang dia anggap patung siluman rubah itu ke hadapan Ibu Suri. Dia mulai menuduh Xiao Bao sebagai dalang di balik munculnya siluman rubah dan menculik para pelajar yang datang. Semua itu disangkal oleh Xiao Bao. Ternyata patung itu adalah patung Guan Yin dan bukan patung siluman rubah. Tetapi Xiao Bao tetap mendapatkan hukuman karena menculik pelajar itu sembarangan. Hukumannya adalah tidak boleh keluar dari taman Bai Bao kecuali dipanggil olehnya. Di rumah Yin, gadis itu sekarang bersama Kun.
Mereka membahas mengenai siluman rubah dan Xiao Bao. Tetapi pembahasan itu harus berhenti karena salah satu pelayan di sana menyampaikan berita mengenai Xiao Bao yang diberi hukuman dan Pangeran Teng yang sekarang menjadi pengawas. Ying tentu saja senang. Dia langsung mengajak pelayannya itu untuk menemui ayahnya karena dia ingin memberi semangat. Sedangkan Kun di sana dia mendapatkan pesan yang dilempar dengan bulu angsa. Isi pesan itu seperti menyuruh Kun untuk menemui seseorang di suatu tempat. Dan sekarang di sinilah Kun, di suatu tempat di mana ada patung Buddha besar dan Jun di sana. Baru saja tiba tetapi Kun sudah harus berkelahi dengan lelaki itu. Mereka saling menyerang satu sama lain. Sampai Jun yang bernama asli Xiao Yu berkata jika ilmu bela diri Kun sudah menurun.不是我的武功退步，而是你进步的太快吧，小鱼。 Di sana Xiao Yu langsung menjelaskan jika Hong Ye adalah mata-mata kerajaan di samping Putri Taiping. Jadi dia membunuh lelaki itu. Kun juga memberitahu jika Hong Ye mengirimkan pesan ke seseorang, jadi dia sudah menebak hal itu. Xiao Yu langsung menyuruh Kun untuk pergi dari Loyang dan jangan kembali karena lelaki itu menghalangi misinya. Kun langsung menjelaskan jika dia datang ke Loyang untuk mengakhiri hubungan antara gurunya yang seorang ketua sekte Lianshan, Wu Ting dengan perguruan musim gugur. Mereka kembali berseteru karena Kun ingin Yu untuk meninggalkan perguruan musim dingin dan membantunya. Tanpa mereka tahu ada seseorang yang melihat semua kejadian itu, dan itu adalah siluman rubah. Besoknya Ying yang tahu jika Kun pergi semalam marah karena lelaki itu tidak mengajaknya. Kun yang melihat itu tentu saja langsung membujuk Ying. Bahkan dia harus mengeluarkan beberapa mainan yang dia desain agar gadis itu tidak marah kepadanya. Ying memilih burung bambu dan meminta Kun untuk mengajarinya. Tetapi itu harus dihentikan karena Dongqing datang. Dia berkata jika Kun diundang oleh tuannya pergi ke Cai Susuan. Chu Susuan adalah organisasi intelijen pribadi Ibu Suri, dan pengurusnya bernama Tuan Muda Chu. Kun akhirnya mengikuti Dongqing dan pergi ke Cai Susuan. Di sana dia bertemu dengan Chu. Chu mengaku jika Hong Ye yang dibunuh oleh Jun adalah orang rahasia Cai Susuan. Kun menanyai kenapa Hong Ye melakukan tugas itu. Dia diberi sebuah gulungan oleh Dongqing mengenai asal-usul jalan musim gugur. Di sana Dongqing juga mulai menjelaskan mengenai hal tersebut kepada Kun. Di sana Kun tahu jika target utama Jun adalah Tuan Putri. Karena Ibu Suri yang lolos dalam ujian kekaisaran dan mengangkat anak menjadi bangsawan, sehingga mengoyahkan fondasi keluar kerajaan bangsawan kuno. Di sana Kun juga mengaku jika dia datang hanya sebagai pengganti dan untuk mencari nafkah di Loyang. Chu tahu jika Kun adalah penerus Lian Santang yang menguasai ilmu licik yang hilang. Chu pun mulai menyinggung mengenai sekte aliran musim semi dan gugur yang tidak hanya membunuh orang-orang aliran gunung, tetapi juga mengejar gurunya Huo Ting. Chu mengundang Kun bermaksud untuk mengajak lelaki itu untuk bekerja sama dengan Cai Susuan. Kun segera menolak penawaran itu dengan alasan jika dia hanyalah orang biasa yang tidak bisa memanggul beban besar di pundaknya. Setelah mengatakan itu, dia segera pamit undur diri. 配不上栋梁之才，更担不起社稷大任。先生不可无礼。Di tempat lain, Xiao Yu sedang menghadap gurunya. Gurunya itu menegur Jun karena ketahuan sudah membunuh mata-mata kerajaan. Sebagai hukuman, Xiao Yu disuruh meminum pil kembali mimpi. Setelah meminumnya, Yu tertidur dan memimpikan masa kecilnya saat berteman dengan Kun. Setelah terbangun, Yu diam-diam pergi ke tempat Kun dan menaruh mainan baling-baling persis yang mereka mainkan dulu. Yu juga berkata jika misi ini adalah misi terakhirnya, dan dia akan bebas jika sudah selesai. Paginya Kun terbangun dan menemukan mainan itu.
Dia menjadi teringat tentang masa kecilnya dulu dan bayangan ucapan Yu mengenai misi terakhirnya. Karena itu dia memutuskan untuk segera pergi ke pasar karena merasa ada yang dia lewatkan. Kun menebus hujan dan menelusuri pasar. Benar saja seperti dugaannya, dia bertemu dengan salah satu pemuda di kapal bordir. Di sana Kun mulai bertanya mengenai Jun dan siapa yang sudah datang ke tempat Tuan Putri pertama. Dan dia sadar jika Chu adalah Zaorong dan Jun mengincar perempuan itu. Kun segera pergi dari sana untuk ke Cai Susuan. Ying segera menghentikan lelaki itu. Dia mengajak Kun untuk menemui Yuji agar bisa dengan mudah masuk ke dalam sana. Ternyata di Cai Susuan Jun sudah menemui Zaorong dan bersiap untuk membunuh wanita itu. Untung saja Kun, Jin, dan Yaoji datang tepat waktu. Kun bisa menghentikan Yu untuk membunuh Zaorong. Wan Zhaorong,你没事吧? Di sana Kun langsung memberitahu yang sebenarnya, yaitu Zaorong adalah kakak dari Yu. Kun juga menjelaskan semuanya yang dia tahu mengenai hubungan Zaorong dan Yu. Yu yang memang kehilangan sebagian ingatan masa kecilnya langsung terduduk. Zaorong menghampiri lelaki itu dan berkata, jika aliran musim semi dan gugur memang memanfaatkan kesakitan dan kebencian di hati anak-anak dan melatih mereka menjadi pembunuh. Mereka menggunakan ketidakadilan dan kebencian keluarga Sangguan untuk memanfaatkan Yu. Yu terlihat marah karena kakaknya tahu mengenai dirinya, tetapi perempuan itu tidak mencarinya. Kun yang tahu perasaan Zaorong menjelaskan jika wanita itu juga bingung. Di satu sisi dia harus mengungkap adiknya sebagai pembunuh agar Ibu Suri percaya padanya. Dan di sisi lain dia harus melindungi adiknya dengan menyarankan putri pertama untuk membunuh semua orang di sana yang menjadi saksi. Yu masih tidak mau menerima alasan itu. Dia kembali mengambil pedangnya dan menyerang untuk membunuh Zaorong. Kun dan Yuji berusaha menghentikannya, tetapi mereka berdua berhasil dikalahkan. Yu dengan perlahan maju dan mencekik kakaknya. Untung saja Kun langsung mengeluarkan mainan baling-baling milik mereka waktu kecil dan bisa menghentikan Yu yang mencekik kakaknya. Di sana Ying terlihat kesal karena Yu malah berkata jika sebaiknya dia mati agar kakaknya tenang. Ying langsung menceramahi Yu mengenai betapa berbahayanya hidup di istana dan yang lainnya. Yuji yang mendengar adiknya itu segera menarik Ying untuk pergi dari sana. Setelah keduanya pergi, Kun langsung menanyakan sebenarnya apa konspirasi yang terjadi di Luoyang. Belum sempat menjawab, mereka mendengar suara Dongqing. Zaorong langsung menyuruh Yu untuk pergi dari sana. Sebelum pergi, Yu sempat menyuruh Kun untuk datang ke tempat lama besok tengah malam. Besok malam Kun berlarian di hutan. Dia tersesat di sana dan kompasnya rusak. Dia khawatir jika Yu sudah menunggunya lama. Tetapi saat sudah sampai, dia malah melihat Yu yang terikat. Tentu saja Kun langsung melepaskannya dan menggendongnya pergi. Tetapi ada yang aneh. Kenapa tubuh temannya itu sangat ringan? Ternyata yang digendongnya adalah siluman rubah yang menggunakan ilusinya untuk bertemu dengan Kun. Kun ditangkap dan digoda oleh siluman itu. Tidak hanya itu, Kun seperti diceburkan ke sungai. Dan jalan satu-satunya agar Kun bisa keluar dari ilusi ini adalah menggigit tangannya agar dia sadar. Di tempat di mana Yu menunggu Kun, dia malah didatangi oleh seorang wanita dari alirannya. Wanita itu tahu jika Yu sedang menunggu Kun dan berkata, itu adalah hal yang bagus karena dia berarti bisa membalas dendam. Yu yang mendengar itu langsung mengeluarkan pedangnya dan menyerang wanita itu. Keduanya mulai menyerang satu sama lain, tetapi langsung dihentikan oleh guru mereka.
Guru itu menyuruh Yu untuk kembali ke istana Chunkyu. Guru itu langsung membahas mengenai Yu yang tidak berhasil membunuh Chu di Cai Susuan karena prajurit kekaisaran tiba-tiba datang. Yu langsung berkata jika dia tidak menemukan Chu di sana. Guru tersebut tahu jika Yu berbohong. Dia segera mengeluarkan sesuatu seperti alat yang berbentuk binatang kecil. Alat itu mengeluarkan suara yang bisa membuat Yu merasa sakit di kepalanya. Kun akhirnya bisa melepaskan diri dari siluman rubah. Lalu segera pergi ke tempat di mana Yu menunggu. Tetapi dia tidak menemukan siapapun. Yang dia temukan adalah bekas pertarungan. Kun yang melihat itu langsung kembali pergi dari sana untuk menjauh. Dan dia tiap hari selalu menunggu Yu di tempat itu. Tetapi Yu tidak kembali datang. Kun yakin jika terjadi sesuatu kepada temannya itu. Sekarang Kun sedang bertemu dengan Dongking secara rahasia. Di sana Dongking memberikan kertas yang berisi mengenai waktu dan tempat semua pelajar yang Kun inginkan. Dongking memberitahu jika mereka tidak menemukan jejak apapun mengenai aliran musim semi dan gugur. Dan Yu sekalipun. Dongking sangat bingung. Kenapa Kun tidak mencari Yu tetapi malah menyelidiki mengenai siluman rubah? Kun tidak menjawab hal itu. Dia malah menyandungkan puisi. Malamnya dengan berbekal informasi dari Dongking, Kun dapat bertemu dengan siluman rubah yang akan menculik pelajar. Di sana dia menanyakan mengenai kejadian malam itu. Siluman rubah itu berkata jika Kun menemui Yu, maka Kun akan mati. Kun tidak mendapatkan jawaban apapun selain itu karena setelah itu, dia pingsan akibat trik siluman rubah. Ying yang melihat gurunya tidak bersemangat, langsung membawa gurunya untuk makan di Wanggui. Ying berkata jika dia akan mentraktir Kun di sini. Tetapi baru saja duduk ada keributan di bawah. Ternyata ada beberapa orang dari sekte besi yang datang untuk meminta untuk ditempatkan di meja VIP. Ying yang memang tidak bisa melihat keributan segera turun. Bahkan dia berkelahi dengan keempat orang itu. Untung saja Kun segera menengahi perkelahian itu dan bos Murong. Bos di sana menyuruh orang-orang itu untuk duduk dan menyantap makanan. Setelah itu Kun dan Ying memutuskan untuk keluar dan malah berbincang di atas gedung. Di sana keduanya mengobrolkan mengenai siapa sekte besi dan seperti apa guru Kun. Kun yang menyamar menjadi wanita sekarang sedang bersama dengan Murong untuk menemani lelaki itu. Tiba-tiba dari arah pintu muncul Yuji dan salah satu prajuritnya. Yuji langsung memberikan perintah untuk menggeledah tubuh Murong. Di sana mereka mendapatkan suatu kertas. Ternyata kertas itu seperti surat Raja King Hai yang akan diserahkan kepada permaisuri langit. Demi menjaga hubungan baik kedua negara, khusus mengutuskan Lugu, cucu mertua Murong Nuwo pergi ke Sendu. Murong langsung menjelaskan mengenai hal itu. Meskipun dia mewarisi gelar Raja King Hai, tetapi di mata semua orang dia hanyalah orang yang tidak berguna. Murong lalu membuat bisnis, dan uang yang dia hasilkan lebih banyak dari uang yang ada di gudang kebangsaan. Murong juga berkata jika dia bukanlah musuh Kun dan Yuji. Mengenai si Sanlang, Murong menemukan lelaki itu di kebun tanah di pinggiran Loyang. Di sana si Sanlang menceritakan mengenai kisah puisi rubah kepadanya. Karena melihat peluang dari cerita itu, dia meminta si Sanlang untuk menjadi juru bicaranya. Untuk rumput yang dia gunakan, dia memiliki banyak kebun seperti itu di seluruh negeri ini. Di sana Murong juga berkata jika dia menjual rumput itu ke banyak pelanggan. Tetapi dia mempunyai daftar ke mana rumput itu dikirimkan. Demi Kun yang masih Murong anggap perempuan, dia akan memberikan daftar itu kepada mereka. Tetapi setelah Kun menjadi pembicaranya untuk produk kosmetik terbaru Murong malam ini, pertunjukan dimulai. Kun mulai menari di antara penari itu dan menawarkan produk kecantikan itu.
身为一名温柔方的武姬，经常要彻夜不眠的工作。叫佩佩姑娘肯赏脸，与在下共度良宵。你们的这些凝脂膏啊，我家娘子用了它也能变美吗？可以可以。 Ada salah satu lelaki yang berkata, jika Kun mau menemaninya malam ini, maka dia akan membayar semua barang itu. Tentu saja Murong langsung menyuruh Kun untuk melakukannya. Dan disinilah dia sekarang, berdua dengan lelaki itu di dalam sebuah kamar. Ternyata lelaki itu adalah Ying yang sedang menyamar. Tentu saja Kun langsung menyuruh Ying untuk segera pulang karena tempat ini tidak seperti gedung yang biasa Ying datangi. Mereka sedikit berdebat di sana karena Ying ingin membantu Kun untuk menyelidiki siluman rubah. Pada akhirnya Kun pun luluh, tetapi dengan syarat Ying harus segera pulang besok hari. Keduanya sekarang duduk dan mulai mengobrol. Ying bertanya mengenai masa kecil Kun. Kun menjawab jika dulu dia tidak mempunyai mainan kesukaan dan tidak pernah bertemu dengan orang tuanya. Mendengar hal itu, Ying langsung merasa bersalah. Dia merasa jika dia mengambil topik yang salah. Ying langsung mengalihkan pembicaraan. Di sana dia mengeluarkan suatu benda dari sakunya. Benda itu adalah bambu kosong, atau biasa disebut long yin. Benda itu bisa mengeluarkan suara yang sangat besar. Ying memberikan itu sebagai hadiah karena Kun telah memberikan mainan burung su kepadanya. Setelah itu mereka mengobrol sebentar, dan Ying akhirnya tertidur karena mengantuk. Tetapi saat Kun ingin pergi ke kamar mandi, dia mencium aroma bunga yang sangat kuat. Dan ketika pria itu pergi, Ying terbangun. Tapi dia berubah menjadi wanita dewasa yang sangat cantik. Kun sempat terhenti karena bunga poeni yang mirip diceritakan oleh Ying. Tetapi karena aroma yang menurutnya berbeda, dia langsung pergi dari sana untuk ke kamar mandi. Setelah menuntaskan hasratnya, Kun kembali ke dalam kamar Ying. Tetapi dalam perjalanan, dia malah bertemu dengan siluman rubah yang seperti sudah menunggunya di atas atap. Kun tentu saja tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menangkap siluman rubah itu. Sayangnya Kun kembali dikalahkan. Dan yang lebih mengejutkannya adalah siluman rubah itu benar-benar Ying. Awalnya Kun tidak mau percaya. Tetapi saat siluman rubah itu menunjukkan mainan burung zu, akhirnya dia percaya. Kun yang melihat itu tentu saja sedih karena sekarang dia tahu jika kata-kata yang diucapkan Ying dalam kamar tadi hanyalah kebohongan saja. Ying atau siluman rubah itu langsung memperingatkan Kun untuk tidak mencari masalah dengan aliran musim gugur. Jika Kun ingin tahu kebenarannya, Kun bisa datang ke puisi peri rubah. 你不是人，人儿不会这么对我。只可惜梦已醒，你的银儿。 Di sisi lain, Yuji yang sedang bersama Gongsun di Taman Poeni tiba-tiba didatangi Murong yang menanyakan mengenai di mana Kun berada. Murong hanya menemukan sisa pakaian dan kumis palsu di sana. Tidak hanya itu, tiba-tiba ada salah satu pegawai di sana yang menyeret lelaki dan berkata jika lelaki itu bersembunyi di kamar mandi. Lelaki itu dengan ketakutan berkata jika ada siluman rubah menangkap seseorang. Dan mereka menemukan mainan burung zu milik Ying di sana. Yuji segera pulang dan pergi ke kamar Ying. Yang dia temukan di sana hanya Liu yang sudah terikat. Liu mengatakan jika Ying pergi untuk mencari Kun dan dia tidak bisa menghentikannya. Di kamar itu Yuji juga menemukan kumis palsu yang berserakan di meja rias. Saat Yuji ingin keluar, dia malah bertemu dengan Liang. Liang diutus oleh Shao King untuk membantunya karena Shao King berhutang nyawa dengan Kun. Liang mengatakan jika dia tahu di mana Kun berada. Sedangkan Kun dia dimasukkan ke dalam gentong dan dibawa ke istana musim gugur. Di dalam istana musim gugur itu tercium aroma rumput Hui Meng. Para pelajar yang diculik oleh siluman rubah juga berada di sana. Mereka seperti kehilangan jiwa karena terlalu banyak menghirup aroma rumput itu.
Selain para pelajar, dia juga menemukan Xiao Yu di sana. Yu yang awalnya berubah menjadi bangau terjatuh dan kembali menjadi manusia. 真的是你，你也是被师父抓来的。这些伤， Ternyata itu disebabkan oleh debu terapung. Yu menyuruh Kun untuk segera pergi. Tetapi Kun berkata jika ini terlambat. Sekali sudah masuk ke istana musim gugur dan terkena ilmu ilusi Fuchenzi, mereka tidak akan bisa keluar. Dan satu-satunya jalan adalah mengalahkan pembuat ilusi ini. Yu menjelaskan kenapa para pelajar dibawa ke tempat ini. Ternyata pelajar itu dilatih oleh guru mereka. Dan setelah memasuki istana dan menjabat, gurunya bisa memanfaatkan mereka. Tiba-tiba Fuchenzi datang. Semua orang di sana langsung menyembahnya bagaikan dewa. Tapi tidak dengan Kun. Dia malah bersikap arogan di sana. Yu bahkan harus sampai terluka karena melindunginya dari tikaman pisau orang di sana. Tentu saja Kun sangat marah. Dia memandang Fuchenzi dengan geram dan berkata, jika sudah lama mereka tidak bertemu guru. Kembali di masa Kun masih kecil, waktu itu ada ketika anak lain mendapatkan misi dari Fuchenzi untuk membunuh Huo Ting. Tetapi mereka berempat malah terkena jebakan lelaki tua itu. Ketika anak itu membunuh dirinya sendiri dan hanya tersisa Kun saja. Di sana Kun malah diberi makan oleh Huo Ting dan seperti dicederkan jika dirinya itu bukanlah alat. Kun adalah dirinya sendiri yang bisa membuat pilihannya sendiri. Tiba-tiba wanita yang suka dipanggil 16 malam datang. Dia menuduh Kun adalah pengkhianat karena saat dia datang, Kun malah asik duduk di depan perapian bersama Huo Ting dan memakan sesuatu. Di sana keduanya langsung saling menyerang.裴坤，你这个叛徒！ Pada akhirnya dia dan Huo Ting berhasil kabur karena wanita itu terperangkap jebakan Huo Ting. Tetapi Huo Ting juga terluka karena terkena pisau yang dilemparkan wanita itu. Kun masih menggendong Huo Ting yang terluka di punggungnya dan berjalan menjauh walaupun lelaki itu sudah menyuruh Kun untuk meninggalkannya di tengah salju ini. Kun tidak mau meninggalkan Huo Ting. Dia beralasan jika dia sudah memutuskan untuk keluar dari aliran musim semi dan gugur dan hidup bersama Huo Tao. Kembali ke zaman sekarang, setelah memberikan salam sinisnya, Kun bangkit dan berkata akan membalas perbuatan Fuchen 2 kali lipat dari perlakuan wanita itu terhadap Yu. Fuchen yang mendengar itu hanya tertawa pelan dan menanyakan bagaimana caranya. Fuchen menjelaskan jika Yu sudah membunuh semua saudara seperguruannya karena hanya satu orang yang bisa meninggalkan gunung ini hidup-hidup. Yu sudah bukan orangnya seperti Kun kenal. Fuchen juga mulai menyinggung mengenai Huo Ting. Kun yang mendengar itu langsung berkata jika gurunya sudah meninggal dengan tenang, karena masih ada murid yang mengantar kematiannya. Kun juga tahu jika 10 tahun lalu, Fuchen memanfaatkan konspirasi Huo yang tidak tercapai. Jadi istana bawah tanah membunuh semua murid balai Gunung Lian. Fuchen mulai memprovokasi Kun dengan berkata jika 10 tahun lalu, Huo Ting ingin memperbaiki reputasinya dan berinisiatif untuk bekerja sama. Huo Ting sendiri yang mengubur semua murid balai Lian Shan. Tentu saja itu mengejutkan Kun. Kun lebih terkejut lagi dengan fakta jika perempuan yang Kun kenal dengan Yin adalah adik seperguruan Fuchen yang bernama Kung Nu. Kun akhirnya sadar jika Kung Nu adalah pembunuh di aliran ini. Setelah itu, Fuchen ingin Kun kembali ke aliran ini karena ingin memanfaatkan lelaki itu untuk semua informasi di Cai Susan. Bahkan gadis itu mengancam akan membunuh Kung Nu agar Kun mau bergabung dengannya. Mau tidak mau, Kun mengambil pil Hui Meng dan berakhir pingsan. 我却什么都没为你做过。
很快，你就会乖乖的听我抻紧。 Di sisi lain, Yuji, Gongsun, dan Liang berusaha untuk mencari Kun. Ketiganya bekerja sama dan sampailah mereka di depan suatu istana. Di sana mereka menemukan suatu gerobak yang mereka tebak adalah gerobak yang mengangkut Kun. Ketiganya memasuki istana di depan mereka. Istana itu bukanlah istana biasa. Mereka malah terlihat seperti masuk ke dalam dunia lain dengan jembatan dan awan di sekitar mereka. Gongsun pernah mendengar jika ada sekte misterius yang ahli menggunakan berbagai jenis bunga dan rumput untuk membuat orang berhalusinasi dan mempengaruhi hati orang, atau bisa disebut dengan ilusi. Liang juga berkata jika Shaoqing memberitahunya jika siluman rubah pandai menggunakan sihir untuk mengelabui mata. Dan Liang sadar jika itu bukanlah sihir, tetapi ilusi di dunia persilatan. Setelah itu ketiganya langsung menuju ke aula yang ada di depan mereka, karena mereka yakin itu adalah pintu masuknya. Ketiganya dihadang oleh wanita yang biasa dipanggil 16 malam. Wanita itu langsung menyerang menggunakan pedangnya. Liang yang kebetulan berada di depan menghadang wanita itu dan menyuruh kedua orang temannya untuk pergi terlebih dahulu. Di sana Liang tahu jika wanita di depannya sekarang adalah wanita yang sama yang membunuh 36 nyawa di desa Liang 3 tahun lalu. Keduanya saling melemparkan serangannya, saling mencoba untuk mengalahkan satu sama lain. Liang beberapa kali berhasil memukul musuhnya dan membuatnya terjatuh. Tetapi karena kemampuan ilusi yang wanita itu punyai, dia berhasil beberapa kali lolos. Bahkan dirinya juga berhasil berpindah dengan cepat ke arah Yuji dan Gongsun untuk melawan mereka. Sekarang ketiganya kembali berkumpul dan melawan wanita itu bersama-sama. Wanita itu menggunakan ilusi untuk membuat dirinya menjadi 4. Tetapi karena kerjasama antara Yuji, Gongsun, dan Liang, mereka berhasil menghilangkannya. Tapi pertempuran mereka sepertinya belum berakhir. Sekarang dia malah melihat banyak bayangan milik wanita itu di berbagai tempat dan terlihat siap untuk menyerang mereka. Di dalam pingsannya, Kun seperti memimpikan beberapa kejadian yang pernah dia lewati. Dia melihat Ying saat wanita itu menjadi siluman rubah dan menggodanya. Yu yang berkata kepada dirinya untuk tidak tergoda. Gurunya yang menasehatinya mengenai Kun yang harus hidup dengan baik. Bahkan sekarang dia memimpikan saat Ying memberikan Long Yin kepadanya. Di sana Ying berkata jika dia membohonginya. Tetapi Kun masih tetap pada pendiriannya jika dia tidak akan meninggalkan gadis itu apapun yang terjadi. Dan terakhir, Kun melihat Ying menangis karena mendengar penuturan itu. Kun terbangun dari pingsannya. Pil penggembali mimpi Fujian tidak berpengaruh kepadanya dan itu membuat Fujian bingung. 浮尘仙子，你的回梦丹没什么用，不过是让人做些怪梦罢了。为什么？那大概是你永远也不会有的东西。哼，臭小子！ Kun berkata jika di dalam hatinya ada yang lebih penting daripada kebencian yang mungkin tidak dimiliki Fujian. Jadi dia tidak bisa dikendalikan oleh gadis itu. Setelah mengatakan itu, Kun menembakkan panahnya ke arah atap. Hal itu membuat atap di atas hancur dan semua ilusi yang ada di sana hilang begitu saja. Istana milik Fujian seperti terkena angin tornado dan membuat wujud istana itu terlihat. Yuji, Gongsun, dan Liang juga sudah masuk ke dalam dan berkumpul bersama Kun sekarang. Yuji langsung menanyakan di mana adiknya sekarang kepada Kun. Kun hanya bisa menjawab ceritanya panjang dan berkata jika Fujian yang menyekapnya. Fujian segera mengeluarkan binatangnya dan memanggil segerombolan binatang yang sama.
Semua binatang itu terbang dan menyerang orang-orang di depannya. Untuk Kun, Yuji, Gongsun, dan Liang yang bisa bertarung masih bisa melawan semua binatang itu. Sedangkan para pelajar, mereka terkena gigitan binatang itu dan menjadi seperti mayat hidup yang dikendalikan. Para pelajar itu menyerang ke-4 orang di sana. Kun berteriak kepada yang lain untuk tidak membunuh mereka, karena mereka dikendalikan oleh Fu Chen melalui binatang itu. Jadi mereka hanya bisa melawan dan menjatuhkan para pelajar itu. Tapi sayang mereka akhirnya juga terkena gigitan binatang itu. Kun yang sudah hampir tidak sadar melihat Ying datang dan menyuruhnya bertahan. Ying berkata jika mereka harus memusnahkan indukan betina binatang ini agar mereka semua menghilang. Ying juga berkata ada senjata untuk melawan binatang ini, yaitu Long Yin yang gadis itu berikan. Kun segera memberikan Long Yin kepada Ying. Ying langsung menggunakan alat itu dan memainkannya. Suara yang ditimbulkan alat itu membuat binatang-binatang itu menghilang, dan semua orang kembali normal. Sekarang Fu Chen sudah terpojok. Dia ingin Kun untuk membunuhnya. Tetapi Kun tidak mau. Dia akan membawa Fu Chen ke Kaisaran untuk menyelidiki kebenaran kasus istana bawah tanah. Yuji juga langsung berkata jika dia akan membawa Fu Chen untuk menghadap Ibu Suri agar diadili. Fu Chen berteriak jika dia lebih baik mati daripada bertemu Ibu Suri. Yu yang melihat itu langsung mengungkapkan kebenaran jika Fu Chen adalah mendiang putri legendaris, anak kandung Ibu Suri dengan mendiang kaisar. Fu Chen hanya tertawa dan berkata jika dia dan Yu adalah sama. Tidak ada yang menerima mereka di dunia ini. Bahkan kerabat tidak mengizinkan mereka hidup, dan hanya ada dendam yang tertinggal. Tidak ada penawar untuk pil pengendali mimpi. Begitu Yu menutup mata, Yu akan terus mengulangi mimpi buruk itu dan hanya kematian yang membebaskannya. Setelah mengatakan itu, Fu Chen melompat dari atas tebing dan terjatuh ke jurang. Melihat hal itu, entah kenapa Yu juga mengikuti jejaknya. Sebelum melompat, Yu berkata jika dia tidak bisa ikut dengan Kun dan tidak ada tempat di sana untuknya. Shifu! Shifu! Kun seperti tidak menerima kejadian itu. Dia duduk di pinggir jurang dan terus berkata jika ini hanyalah ilusi, Yu pasti kembali. Di sana juga ada Ying. Gadis itu menjelaskan mengenai ilusi adalah bentuk dan dewa yang tidak bisa terbentuk dan tidak bisa dibentuk sendiri. Setelah mengatakan hal itu, Ying mencium bibir Kun agar dia bisa kembali. Ying tersebut perlahan menghilang seperti debu. Dan Kun tahu jika orang yang ada di depannya tadi adalah Ying Yeo, orang yang menyelamatkannya di istana Jingqiu. Ying yang sebenarnya terbangun dan Kun langsung memeluknya. Ying jujur jika dia suka tidur berjalan dan ketika bangun, dia berada di tempat asing. Bahkan bajunya berganti juga. Ying akhirnya tahu jika saat dia tertidur, dia menjadi siluman rubah karena Kun yang menuduhnya waktu itu. Dia menyembunyikan itu karena takut Kun menjauhinya. Tetapi Kun langsung menenangkan Ying dan berkata jika dia tidak akan meninggalkannya. Mereka akhirnya kembali ke kota. Beberapa hari kemudian, Kun dalam perjalanan kembali dari Cai Susuan. Dia masih terlihat bingung dengan semua yang terjadi. Dan masih menebak siapa yang membawa impian musim semi Ruri ke ruang Wenrou. Dan siapa yang membuat Ying Nyeo dan Yong A di saat bersamaan. Di sisi lain, Yu diselamatkan oleh 2 orang dan terbangun di atas kapal.
Salah satu di antara mereka berbicara mengenai peta publik dan bertanya, apakah Yu ingin balas dendam? Dengan tegas Yu berkata jika dia ingin membalaskan dendamnya. Dan ceritanya pun bersambung di sini. Jangan lupa like kalau suka, subscribe kalau suka, dan nantikan konten selanjutnya hanya di Movie Klonal, yang pastinya dengan durasi 1 jam penuh. Oke, sekian, terima kasih.